Pamuksa segera masuk ke ruangan dan dilihatnya Pangeran Tejaningrat sedang tidur. Sedangkan Ki Usada duduk di sebelah pembaringan. Perlahan-lahan Pamuksa duduk di dekat Ki Usada, menunggu kedatangan Ki Tumenggung beserta Pangeran Pekik. Ki Usada dan Pamuksa saling berdiam diri, keduanya sedang berpikir tentang keputusan Pangeran Pekik untuk membawa Rorohoyi ke dalam kesatrian. Aku berdebar-debar Ki Usada, kalau sampai Rorohoyi memasuki kesatrian dan terdengar oleh Kanjeng Sunan, apa jadinya nanti? Bisik Pamuksa kepada Ki Usada. Ya, aku juga mengkhawatirkan kalau Engkang Sinuwun mengetahuinya. Dan kita tahu watak dari Kanjeng Sunan Hamangkurat yang mudah sekali menjatuhkan hukuman mati bagi yang dianggap bersalah terhadap raja. Kata Ki Usada. Pamuksa mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun khawatir, tetapi ia tidak dapat memberikan pendapat yang lebih baik. Tak lama kemudian, Tumenggung Wirorejo sudah tiba di ruangan, lalu duduk di dingklik besar yang ada di ruangan itu. Pangeran Pekik sudah datang, tanya Ki Tumenggung. Belum Ki Tumenggung, jawab Pamuksa dan Ki Usada hampir bersamaan. Mereka tidak usah menunggu terlalu lama. Beberapa saat kemudian Pangeran Pekik telah tiba di ruangan. Kemudian Adipati Surabaya itu duduk di dekat cucunya yang sedang tidur. Aku agak terlambat, kata Pangeran Pekik. Tidak apa-apa, Pangeran, kata Tumenggung Wirorejo. Cucuku Tejaningrat sedang tidur, kata Pangeran Pekik. Ya, Pangeran, jawab Ki Usada. Lalu bagaimana rencanamu nanti malam Ki Tumenggung? Tanya Pangeran Pekik. Pangeran, nanti pada saat wayah sepi wong, saya akan mengantar Mas Roro ke Satrian. 4 orang prajurit sudah saya siapkan. 2 orang prajurit akan berjaga di pintu samping sebelah barat, dan 2 orang prajurit akan berjaga di pintu kesatrian, kata Ki Tumenggung Wirorejo. Nanti yang akan mengantar ke kesatrian Ki Tumenggung sendiri, tanya Adipati Surabaya. Ya Pangeran, nanti saya sendiri yang mengantar ke sini. Tetapi yang mengantar kembali ke dalam Wirorejan adalah salah seorang dari prajurit yang berjaga di kesatrian, kata Ki Tumenggung. Baik Ki Tumenggung, tetapi ingat, sebelum fajar menyingsing, Rorohoyi harus sudah keluar dari keraton, kata Pangeran Pekik. Ya, nanti saya akan pesan wanti-wanti kepada Pangeran Tejaningrat untuk mengembalikan Mas Roro kepada salah seorang prajurit di pintu gerbang. Nanti prajurit itu yang akan mengantar Mas Roro ke dalam Wirorejan, kata Ki Tumenggung. Prajurit itu mengantar Rorohoyi ke dalam Wirorejan masih memakai pakaian seorang prajurit, tanya Pangeran Pekik.
Tidak pangeran, ia akan melepas pakaian prajuritnya dan maka pakaian yang biasa dikenakannya. Jawab Ki Tumenggung. Bagus, rencana kita sudah matang. Mudah-mudahan nanti malam semuanya berjalan lancar, kata Pangeran Pekik. Pamuksa menarik napas dalam-dalam. Rencana Pangeran Pekik memang merupakan sebuah rencana yang matang apabila semua orang yang terlibat tidak ada yang melakukan kesalahan. Mudah-mudahan semua lancar, tetapi aku masih berdebar-debar, khawatir ketahuan Kanjeng Sunan, kata Pamuksa dalam hati. Di pembaringan, Pangeran Tejaningrat telah membuka matanya. Sang pangeran terbangun karena mendengar nama Rorohoyi telah disebut beberapa kali oleh eyangnya Pangeran Pekik dan oleh Ki Tumenggung. Ada apa dengan Mas Roro? Tanya Pangeran berlahan-lahan. Tenangkan hatimu cucuku Teja. Nanti malam Ki Tumenggung akan mengantar Rorohoyi kemari, kata Pangeran Pekik. Betulkah begitu Ki Tumenggung? Tanya Pangeran Tejaningrat. Ya Pangeran, nanti pada saat wayah sepi wong, saya akan mengantar Mas Roro ke ruangan ini, kata Tumenggung Wirorejo. Mendengar perkataan Ki Tumenggung, Pangeran Tejaningrat berusaha bangun dan duduk di tepi pembaringan. Nanti malam Ki Tumenggung, pada saat wayah sepi wong, tanya Pangeran Tejaningrat. Ya Pangeran, jawab Ki Tumenggung. Ki Usada, aku ingin makan, perutku lapar sekali, kata Pangeran Tejaningrat. Buburnya masih ada Pangeran, kata Ki Usada sambil mengambilkan bubur yang masih utuh yang berada di mangkok gerabah. Pangeran Tejaningrat segera makan bubur dan sang pangeran pun sedang membayangkan nanti malam Ki Tumenggung akan mengantar Rorohoyi ke kamarnya. Apa yang akan kulakukan nanti di ruangan ini ketika hanya berdua saja bersama Rorohoyi, kata Pangeran Tejaningrat dalam hati. Pangeran Tejaningrat menggeleng-gelengkan kepalanya. Sang pangeran tidak pernah membayangkan kalau suatu saat Rorohoyi akan berada di ruangannya sampai menjelang fajar. Setelah menghabiskan bubur yang berada di mangkok gerabah, maka Pangeran Tejaningrat berkata, perutku masih lapar, saya ingin makan bubur lagi, Yang. Sebelum Pangeran Pekik menjawab, Pamuksa telah berkata, biar saya buatkan bubur Pangeran. Ya Pamuksa, kau buatkan bubur untuk Tejaningrat, kata Pangeran Pekik. Pamuksa bangkit berdiri, lalu berjalan ke ruangan belakang akan membuat bubur untuk Pangeran Tejaningrat. Pagi itu sudah diputuskan. Rencana nanti malam pada saat sepi wong, Rorohoyi akan diantar masuk ke kesatrian oleh Tumenggung Wirorejo.
Hari semakin siang, Pamuksa setelah kembali ke Gedukan, Pangeran Pekik dan Tumenggung Wirareja telah keluar dari ruangan. Hanya tinggal Ki Usada yang merawat Pangeran Tejaningrat yang sudah terlihat segar. Karena telah beberapa kali sang pangeran makan bubur yang dibuat oleh Pamuksa dan Ki Usada. Matahari hampir tenggelam, terbayang senja setelah menghias gumpalan awan di langit Bangkulon dengan warna jingga. Dan tak lama kemudian sang Surya pun terbenam di Cakrawala. Alam berlahan-lahan menjadi gelap. Saat itu di dalam Wirarejan, Rarayi menjadi gelisah karena Ki Tumenggung Wirareja menyuruhnya bersiap untuk melaksanakan sebuah rencana yang berbahaya. Nanti pada saat wayah sepi wong, Ki Tumenggung akan membawanya masuk ke kesatrian, daerah yang terlarang untuk perempuan. Aku menjadi berdebar-debar setiap akan bertemu dengan Pangeran Tejaningrat, kata Rarahayi dalam hati. Setelah sampai di kesatrian, aku akan ditinggal oleh Ki Tumenggung. Dan sebelum fajar menyingsing, aku harus sudah keluar dari kesatrian, menemui prajurit yang akan mengantarku keluar dari keraton, pulang ke dalam Wirarejan, pikir Rarahayi selanjutnya. Kalau disuruh memilih, aku akan tetap memilih Pangeran Tejaningrat daripada Ingkang Sinuwun. Dan aku sadar rencana ini kalau ketahuan Kanjeng Sunan akibatnya adalah mati, kata Rarahayi. Menjelang wayah sepi wong, Rarahayi sudah bersiap. Mas Rara tidak memakai pakaian seorang perempuan, sebuah kain panjang, tetapi Mas Rara memakai pakaian laki-laki yang telah dipersiapkan oleh Ki Tumenggung. Rarahayi segera bersiap. Dipakai pakaian abdi dalam laki-laki, rambut panjangnya diikat lalu ditutupi dengan bajunya, lalu dipakainya ikat kepala Mataraman. Dan Rarahayi sekarang telah menjelma menjadi seorang muda yang tampan. Di samping itu, Mas Rara juga akan membawa sebuah bungkusan yang berisi sepengadek pakaian perempuan miliknya. Beberapa saat kemudian, ketika waktu telah masuk wayah sepi wong, maka dari rumah Ki Tumenggung keluar dua orang berpakaian laki-laki yang berjalan menuju keraton. Suasana yang gelap tanpa bulan di langit telah banyak membantu langkah Ki Tumenggung Wirareja yang berusaha memasukkan Rarahayi ke ruangan Pangeran Tejaningrat di kesatrian. Mereka berdua berjalan lewat beberapa jalan kecil menuju pintu samping sebelah barat.
yang dijaga oleh 2 orang prajurit kepercayaan Ki Tumenggung Wiraraja. 2 orang prajurit yang berjaga di pintu barat telah bersiap ketika dilihatnya 2 bayangan hitam mendekat ke tempat mereka bertugas. Kedua orang prajurit itu menarik napas dalam-dalam ketika mereka mengenali bayangan yang seorang adalah bentuk tubuh Tumenggung Wiraraja. Semua aman? Tanya Ki Tumenggung setelah berhadapan dengan kedua prajurit itu. Ya Ki Tumenggung, kata salah seorang prajurit itu. Dengan cepat Ki Tumenggung bersama-sama yang berpakaian abdi dalam menyelinap masuk ke halaman keraton. Lalu mereka berdua berjalan di kegelapan menuju ke kesatrian. Tak lama kemudian mereka telah mendekati pintu kesatrian. Lalu Ki Tumenggung pun berkata lagi, "Semua aman?" "Ya Ki Tumenggung," kata salah seorang prajurit itu. "Siapa nanti yang akan mengantarkan ke dalam Wirarajan?" tanya Ki Tumenggung. "Saya Ki Tumenggung," kata salah seorang prajurit. "Ya, kau tunggu di sini saja. Nanti menjelang fajar, Kanjeng Adipati Anom akan datang ke sini mengantar orang ini. Dan tugasmu adalah mengantarnya melewati pintu samping barat menuju dalam Wirarajan," kata Ki Tumenggung Wiraraja. "Baik Ki Tumenggung," kata prajurit itu. Sesaat kemudian Tumenggung Wiraraja berjalan berdua menuju ke ruangan Pangeran Tejaningrat yang telah terletak tidak jauh dari pintu masuk kesatrian. Ki Tumenggung segera memasuki ruangan Pangeran Tejaningrat yang diterangi sebuah lampu minyak, diikuti oleh seorang yang berpakaian abdi dalam. Di dalam ruangan terlihat Pangeran Tejaningrat sedang menunggu, duduk di atas pembaringan, dan sorot matanya terlihat bergairah ketika mengetahui Ki Tumenggung datang bersama seseorang. "Pangeran, ini loh Rorohoyi," kata Ki Tumenggung. "Terima kasih Ki Tumenggung telah mengantar Rorohoyi kemari," kata Pangeran Tejaningrat. "Tetapi Pangeran jangan lupa, besok menjelang fajar, ketika keadaan masih gelap, Pangeran harus mengantar Rorohoyi ke prajurit yang sedang berjaga di pintu kesatrian. Nanti prajurit itu yang akan mengantarnya pulang ke dalam Wirarajan," kata Ki Tumenggung Wiraraja. "Baik Ki Tumenggung, aku tidak akan lupa sebelum fajar," kata Pangeran Tejaningrat. "Nah, kalau begitu sekarang saya mohon pamit. Sekali lagi Pangeran jangan lupa mengantar Rorohoyi sebelum fajar," kata Tumenggung Wiraraja. "Baik Ki Tumenggung, akan saya ingat pesan Ki Tumenggung," kata Pangeran Tejaningrat. Saat kemudian Ki Tumenggung berjalan meninggalkan ruangan Pangeran Tejaningrat, pulang ke dalam Wirarajan. Menjelang tengah malam,
Kedua prajurit yang berjaga di kesatrian terkejut ketika melihat seseorang yang keluar dari pintu Brajanala berjalan mendekati pintu kesatrian. Semakin lama orang itu semakin dekat, dan setelah berhadapan maka kedua prajurit itu berkata, "Hormat saya untuk Kanjeng Pangeran Pekik." "Ya, apakah tadi Kitumenggung Wiraraja sudah melaksanakan tugasnya?" tanya Pangeran Pekik. "Sudah, Pangeran. Seorang berpakaian abdi dalam telah diantar memasuki ruangan Pangeran Tejaningrat," kata salah seorang prajurit. "Siapa yang nanti akan mengantarnya pulang ke dalam Wirorejan?" tanya Pangeran Pekik. "Saya, Pangeran," kata salah seorang prajurit penjaga kesatrian. "Ya, nanti jalankan tugasmu sebaik-baiknya," kata Pangeran Pekik. "Ya, Pangeran," jawab prajurit itu. "Baik, kalau begitu aku tinggal sekarang," kata Pangeran Pekik. Dan tanpa menunggu jawaban, Pangeran Pekik berjalan meninggalkan kesatrian, kembali ke ruangan tempat menginap. Sambil berjalan terlihat menunduk, dan saat itu Pangeran Pekik menyadari kalau dirinya telah melakukan sebuah kesalahan terhadap seorang raja yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Demi rasa sayangku terhadap cucuku Tejaningrat, aku terpaksa mempertemukan seorang putri Sinengker milik Kanjeng Sunan Hamangkorat Agung dengan cucuku, kata Pangeran Pekik sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Pangeran Pekik juga sadar bahwa ia telah melakukan sebuah kesalahan, melanggar sebuah tata krama, sebuah tatanan sopan santun yang berlaku untuk semua kawula Mataram dengan mempertemukan Rorohoyi yang menginap semalam di ruangan Pangeran Tejaningrat. Terpaksa aku lakukan, apa boleh buat. Demi cucuku Tejaningrat yang masih sakit, dan aku tidak tega melihat cucuku Tejaningrat selalu menyebut nama Rorohoyi tanpa henti, kata pangeran di dalam hatinya. Sebuah kesalahan yang sangat besar terhadap raja. Mudah-mudahan Engkang Sinuwun tidak mengetahuinya, kata Pangeran Pekik. Malam semakin kelam. Bunyi kentongan yang ditabuh dengan irama Dara Muluk telah memecah kesunyian. Suasana malam yang terasa dingin tidak mampu mendinginkan suasana ruangan Pangeran Tejaningrat yang semakin panas. Api yang menyala dari lampu minyak yang berada di ruangan itu terlihat bergerak-gerak, lalu bergerak lihat diembus angin yang masuk ke kamar melalui sela-sela dinding ruangan sang putra mahkota. Langit yang gelap tanpa rembulan serta hembusan angin yang bertiup berlahan ternyata telah mampu merontohkan dua sawu kecil yang tumbuh di halaman Kraton Mataram.
Di kejauhan sayup terdengar lolongan beberapa anjing hutan yang kelaparan. Diselingi suara teriakan burung malam yang sedang mengejar mangsanya. Malam yang gelap pekat, tiada rembulan yang menyinari bumi Mataram. Bintang pun menghilang tertutup awan. Bintang gubuk penceng yang selalu menunjukkan arah selatan tidak terlihat lagi, sehingga malam itu beberapa orang telah kehilangan kiblatnya. Malam pun hampir sampai ke ujungnya. Seorang prajurit penjaga pintu kesatrian terlihat gelisah. Lalu ia pun berkata kepada temannya, "Ini sudah menjelang fajar. Kenapa Pangeran Tejaningrat belum keluar mengantar tamunya kemari?" "Ya, sebentar lagi langit akan terlihat terang. Apakah kau berani mengetuk pintu ruangan Pangeran Tejaningrat?" kata temannya. "Aku tidak berani. Bisa kualat kalau aku berani mengetuk pintu ruangan Kanjeng Adipati Anom," kata prajurit yang bertugas mengantar ke dalam Wirorjan. "Ya, aku juga tidak berani," kata prajurit yang berjaga bersamaan. Celaka, sebentar lagi langit akan terang. Lihat di langit Bang Wetan sudah terlihat semburat warna merah, keluh prajurit itu. "Ya, sesaat lagi langit akan berubah menjadi terang benerang," kata prajurit yang satu lagi. Ternyata bukan hanya prajurit penjaga pintu kesatrian saja yang gelisah. Di dalam Wirorjan, Kitumenggung Wirorja menjadi gelisah ketika hari telah menjelang fajar. Tetapi prajurit yang bertugas mengantar Roro Hoyi belum juga tiba di dalam Wirorjan. Sebentar lagi matahari akan terbit. Kenapa Roro Hoyi belum dikembalikan ke dalam Wirorjan? Kata Kitumenggung dalam hati. Di halaman depan, Kitumenggung yang gelisah berjalan mundar-mandir menunggu prajuritnya yang diberi tugas mengantar Roro Hoyi kembali ke dalam Wirorjan. Hampir fajar, kata Kitumenggung sambil melihat ke langit di sebelah timur. Sebaiknya aku nusul Roro Hoyi ke kesatrian sekarang, kata Tumenggung Wirorja. Lalu Kitumenggung segera melangkah keluar dari halaman dan berjalan cepat menuju ke keraton. Seharusnya dari tadi aku sudah berjalan menuju ke keraton, kata Kitumenggung Wirorja yang hatinya limputi kecemasan. Kitumenggung semakin cemas ketika melihat sumburat warna merah di langit Bang Wetan. Fajar, keluh Kitumenggung. Ayunan langkah kakinya semakin dekat dengan pintu samping sebelah barat. Dan dua orang prajurit yang menjaga pintu itu terlihat bersiap ketika melihat Kitumenggung Wirorja berjalan mendekatnya. Prajurit yang bertugas dari kesatrian sudah melewati pintu ini,
Tanya Ki Tumenggung. Belum Ki Tumenggung, belum ada orang yang melewati pintu ini. Kata prajurit yang bertugas di pintu barat,